Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester ganjil SD Masjid Syuhada, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Siapa yang tidak ingin menjadi anak soleh? Ibu yakin semua anak pasti ingin menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang bagaimana? Anak yang baik. Ketika anak-anak besok ingin menjadi seorang dokter dan sudah menjadi dokter, maka jadilah dokter yang soleh. Insinyur yang soleh, dosen yang soleh. Ketika anak-anak menyematkan soleh, kata-kata soleh di belakang profesi anak-anak, maka anak-anak akan menjadi orang yang soleh. Artinya apa? Tidak akan pernah menyalahgunakan profesi yang sedang anak-anak jalani. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, KD 3.5 memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.6 memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. KD 3.7 memahami makna saling menghargai sesama manusia. KD 4.5 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.6 mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang terakhir, KD 4.7 mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, memahami makna saling menghargai sesama manusia, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Untuk lebih mudah dalam mempelajari materi ini, berikut Ibu sampaikan peta konsep pembelajaran cita-citaku menjadi anak soleh. Materi kali ini adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Jika kita ingin menjadi anak soleh, maka minimal kita harus mempunyai 3 ciri anak soleh, yaitu pertama, jujur, yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang ketiga, sikap menghargai sesama. Pada perilaku jujur akan kita bagi menjadi 3, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Inilah peta konsep yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas pertama kali tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah lurus hati, berkata dan bertindak apa adanya. Tidak ada yang dibuat-buat. Semuanya sesuai dengan keadaan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sesuai apa adanya. Jujur kepada Allah yang pertama.
Jujur itu kita bagi menjadi 3, jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan juga kepada sesama manusia. Bagaimana kita jujur kepada Allah? Apa bukti kita jujur kepada Allah? Yang pertama, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah satu bukti bahwa kita jujur kepada Allah. Kemudian sikap yang kedua, berdoa, memohon hanya kepada Allah semata. Ini juga menunjukkan kejujuran kita kepada Allah. Kita tidak menduakan Allah, kita tidak memohon, kita tidak berdoa kepada selain Allah. Ini adalah kejujuran kita kepada Allah. Dan selanjutnya, selalu berperilaku baik kepada orang lain. Karena apa? Jika kita berperilaku baik kepada orang lain, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kita. Jadi, dengan kita berbuat baik kepada orang lain, kita telah berbuat jujur kepada Allah. Untuk yang selanjutnya, jujur kepada diri sendiri. Sikap apa yang menunjukkan bahwa kita telah jujur kepada diri kita sendiri? Yang pertama adalah tidak menyalahkan orang lain. Kita selalu introspeksi diri, tidak selalu menyalahkan orang lain. Selanjutnya, kita bersikap rendah hati, tidak sombong, karena jika kita memiliki sifat sombong, maka yang ada orang lain itu adalah jelek, orang lain itu adalah salah, meskipun pada dasarnya, pada hakikatnya dalam hati kecil kita mengatakan bahwa itu tidak benar, perilaku kita itu tidak baik. Nah, dengan berbuat seperti itu, maka kita telah membohongi diri kita sendiri. Kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Maka bersikaplah rendah hati. Selanjutnya, menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kita sadar bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi, kita tidak akan pernah menganggap orang lain itu selalu jelek terus, selalu salah terus, dan kitalah yang selalu baik, yang selalu benar. Nah, karena apa? Kita menyadari bahwa setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Untuk yang selanjutnya, mengakui kesalahan dan minta maaf. Nah, ini apabila kita melakukan sebuah kesalahan, maka beranilah untuk mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Ini adalah suatu hal yang sangat susah, tapi luar biasa ketika kita bisa melakukan ini. Kita berbuat salah, kita mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf, itu adalah sebuah sikap yang sangat patriot. Selanjutnya, selalu berperilaku baik kepada siapapun. Itu semuanya, kelima hal ini adalah sikap-sikap yang menunjukkan bahwa diri kita telah jujur kepada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah jujur kepada orang lain. Sikap apa saja yang dapat menunjukkan bahwa kita jujur kepada orang lain? Yang pertama, menceritakan sesuatu sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nah, misalnya kita mendapatkan kabar tentang apa begitu, kemudian kita menceritakan kepada orang lain, maka ceritakanlah kabar tersebut sesuai dengan yang sesungguhnya. Jangan ditambah-tambah atau jangan dikurang-kurangi. Misalnya ada teman kita yang tidak masuk sekolah, misalnya Akbar tidak masuk sekolah, kemudian dia menitipkan pesan kepada Zainal, mohon disampaikan kepada ibu guru dan teman-teman, hari ini saya tidak masuk karena saya sakit batuk. Nah, kemudian
tadi Zainal menyampaikan kepada Bu Guru dan teman-temannya, ya harus disampaikan bahwa Akbar tidak masuk karena sakit batuk. Jangan ditambahi sakit batuk, pilek, demam, kemudian korengan dan sebagainya. Nah, itu berarti menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak terburu-buru. Nah, ini bisa terjadi misalnya begini. Ketika kita berbohong kepada orang lain, pasti kita menjawabnya ragu-ragu. Kamu puasa nggak hari ini? Misalnya ditanya begitu. Kamu puasa tidak hari ini? Nah, seperti itu. Ketika kita mendengar jawaban dari teman kita yang demikian, kita jadi ragu. Ini jawabannya serius nggak ya? Benar nggak ya? Karena apa? Karena jawabannya meragukan. Tapi beda lagi dengan ketika kita ditanya begini, kamu puasa hari ini? Iya, insya Allah saya puasa. Nah, itu jawabannya meyakinkan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mempunyai sifat yang tenang. Jadilah orang yang tenang dalam menghadapi apapun, tidak gerusah-gerusu, tidak terburu-buru, yang nanti akhirnya malah tidak baik hasilnya. Mengerjakan soal misalnya, ya kerjakanlah dengan tenang, dengan pelan-pelan dan teliti. Sering kan anak-anak ketika mendapatkan soal apa, begitu soal dari Bu Guru misalnya, karena anak-anak keburu pengen main sepak bola, maka dikerjakanlah soal itu dengan buru-buru, dikerjakan tanpa melihat soal, langsung tiba-tiba ada jawabannya dan hasilnya tara, salah semua. Nah, itu juga merupakan sifat yang tidak baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita akan membahas dulu hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja sikap yang dapat kita lakukan agar kita hormat, patuh kepada kedua orang tua kita, atau perilaku apa yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut atau anak-anak sudah berbakti kepada kedua orang tua. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun itu merupakan salah satu dari bentuk hormat dan patuh kita kepada kedua orang tua. Kita menghargai jerih payah beliau berdua dalam mencari nafkah, menghidupi kita, menyekolahkan kita. Kita balas dengan belajar dengan tekun. Selanjutnya, berpamitan saat akan bepergian. Kita mau sekolah, kita mau main, kita mau kemana, pamitlah kepada kedua orang tua kita dan salim, ya. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Nah, ini membantu pekerjaan ibu atau ayah kita, misalnya cuci piring, menyapu, membersihkan halaman, membersihkan sepeda, dan sebagainya. Itu adalah beberapa bentuk kepatuhan kita kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Sikap apa yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru? Contohnya adalah yang pertama, memperhatikan saat sedang diterangkan. Ketika Bapak Ibu mengajar di depan kelas, menerangkan materi, maka perhatikanlah beliau. Dengarkan apa yang disampaikan, maka insya Allah apa yang disampaikan itu menjadi ilmu yang berkah bagi anak-anak semua. Selanjutnya, mengucapkan salam saat berjumpa dimanapun, kapanpun. Ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu guru kita, maka ucapkanlah salam, atau jika perlu tambah dengan salim. Misalnya kita sedang berbelanja ke mall misalnya, ketemu di sana,
sapalah Bapak Ibu guru kalian. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Nah, seperti itu. Jangan ketika kita bertemu di mall, pura-pura nggak tahu, buang muka. Nah, itu bukan merupakan sikap dari seorang anak yang soleh. Selanjutnya, berbicara dengan sopan dan santun. Nah, ketika berbicara kepada orang tua, Bapak Ibu guru, maka berbicaralah dengan yang sopan, santun, jangan nadanya ngegas gitu. Gitu ya. Itu adalah sikap dari anak-anak yang soleh. Kemudian yang terakhir ada menghargai orang lain. Menghargai orang lain dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Ketika ada teman kita yang usul begini, begitu, maka hargailah usulan itu. Jangan langsung ditolak. Misalnya ada yang usul, gimana kalau kelas kita? Nggak bisa. Nah, belum selesai usul sudah dipotong. Dengarkan apa yang dia sampaikan, kemudian ditampung semua. Nanti kita bahas bersama-sama mana yang baik yang bisa kita lakukan dari pendapat-pendapat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Ini termasuk dalam toleransi, ya. Nah, dari sikap kita menghargai orang lain ini tadi, menghargai pendapat, menghargai keyakinan, akan menimbulkan efek yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama adalah akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Jika kita saling menghargai sesama, maka yang ada adalah nanti akan muncul kerukunan dan kedamaian. Nggak akan terjadi perkelahian, pertengkaran tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, akan banyak teman. Nah, ketika anak-anak bisa menghargai orang lain, maka orang lain akan banyak yang senang dengan kita. Jadi kita semakin banyak temannya karena kita menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya, menyenangkan orang lain. Nah, ini berkaitan. Ketika orang lain senang dengan kita, maka kita akan semakin banyak teman. Ketika kita banyak teman, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Yang terakhir, kita akan disayang orang tua kita. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu dan juga anak-anak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.